Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyahma Agustin, NIM 23010820818. Pada kali ini saya akan menjelaskan chapter 3 Red Hat, yaitu Analyze and Store Log, yang submaterinya yaitu Review Syslog File dan Review System Journal Entries. Syslog adalah protokol yang digunakan oleh berbagai program untuk mencatat kejadian di suatu sistem. Setiap pesan log dikategorikan berdasarkan facility, yaitu asal atau sumber pesan, dan priority, tingkat prioritas pesan. Facility. Syslog membagi log ke dalam beberapa facility atau sumber, misalnya kern, yaitu pesan dari kernel, user, pesan dari user, mail, pesan dari sistem mail, daemon, pesan dari sistem daemon, auth, pesan dari autentikasi dan keamanan, syslog, pesan dari internal syslog, IPR, pesan dari printer, news, pesan dari jaringan, UUCP, pesan dari UUCP protokol, cron, pesan dari clock daemon, autopriv, pesan dari non-system authorization, VTP, pesan dari VTP protokol, local 0 to local 7, pesan dari custom lokal. Log memiliki beberapa tingkat keparahan dari yang paling penting hingga yang paling tidak mendesak. Misalnya, emerg, sistem tidak bisa digunakan, keadaan dalam kondisi darurat. Alert, yaitu harus segera ditangani. Treat, kondisi kritis yang tidak terlalu mendesak. R, kesalahan yang tidak fatal tapi perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu info, informasi umum, debug, pesan untuk debugging. Konfigurasi syslog. Konfigurasi syslog disimpan dalam file etc resyslog.conf dan file-file conf di folder etc resyslog.d. Setiap baris aturan di file konfigurasi menentukan facility dan priority mana yang ingin dicatat, serta di mana file tersebut disimpan. Contohnya yaitu autopriv, var log secure. Ini berarti semua log dari facility autopriv akan disimpan semua di var log secure. Contoh aturan syslog. Kernel log dicatat ke konsol yaitu kern dev console. Log umum kecuali mail dengan tingkat info ke atas disimpan di var log message. Log corn disimpan di var log corn. Semua pesan darurat emerg dikirim ke terminal semua pengguna yang sedang login. Rotasi log. Log rotate digunakan untuk membatasi ukuran file log. Saat file log terlalu besar, log rotate akan mengganti nama file log lama dan membuat file baru. File lama biasanya disimpan selama beberapa minggu sebelum dihapus untuk menghemat ruang disk. Cara membaca log. Format log yaitu seperti ini. Cara bacanya yaitu bulan Maret, tanggal 20, pukul 20, menit 11, detik 48. Localhost, hostnya yaitu localhost, prosesnya yaitu SSHD, proses ID 1433, pesannya yaitu file password for student from 172.25.0.10 port 59344 SSH2. Memantau log secara real-time. Gunakan perintah tilef untuk melihat log terbaru yang ditulis. Til-f log secure. Ini membantu dalam memantau masalah saat sedang terjadi, misalnya gagal login. Mengirim pesan log secara manual. Perintah logger bisa digunakan untuk mengirim pesan manual ke syslog.
Contohnya, logger, minp, local 7, notice, log entry create on host. Ini akan mencatat pesan di var log boot log. Selanjutnya yaitu konfigurasi service reselog. Yang pertama yaitu masuk ke workstation sebagai student user. Yang kedua, masukkan perintah lab start log syslog. Perintah ini mempersiapkan lingkungan lab dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Selanjutnya, masuk ke server A sebagai student user dan beralih ke root user dengan perintah sudo min I dengan passwordnya student. Selanjutnya yaitu konfigurasi layanan syslog pada server A untuk mencatat semua pesan dengan prioritas debug yang lebih tinggi. Untuk layanan apapun ke file log, var, log, message debug. Dengan mengubah file konfigurasi etc syslog d debug conf. Yang pertama, yaitu buat file etc syslog d debug conf dengan entry yang diperlukan untuk mengalihkan semua pesan log dengan prioritas debug yang lebih tinggi ke file log var log message debug. Baris konfigurasi ini mencatat pesan syslog dengan fasilitas apapun dan dengan tingkat prioritas debug yang lebih tinggi. Karakter pengganti pada baris konfigurasi menunjukkan fasilitas apapun atau semua fasilitas dari pesan log. Layanan syslog menulis pesan yang cocok ke berkas log, var log message debug. Lalu, setelah itu, restart layanan syslog menggunakan perintah systemctl restart syslog. Selanjutnya, verifikasi bahwa semua pesan log dengan prioritas debug muncul dalam berkas var log message debug. Generate pesan log dengan jenis user dan prioritas debug menggunakan perintah logger minp user.debug debug message test. Lihat 10 pesan log terakhir dari berkas log var log message dan lihat bahwa ada pesan debug message test di antara pesan-pesan log lainnya. Setelah itu kembali ke sistem workstation sebagai student user. Masukkan perintah lab finish log syslog. Perintah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan ini tidak akan mempengaruhi latihan yang akan datang. Selanjutnya yaitu submateri review system journal entries. Layanan sistem D Journal menyimpan data logging dalam format biner terstruktur di sebuah file yang disebut jurnal. Data ini mencakup informasi tambahan tentang setiap peristiwa log, seperti prioritas pesan dari fasilitas yang melacak proses yang menghasilkan pesan tersebut. Pada Red Hat Enterprise Linux, direktori berbasis memori runlog menyimpan jurnal sistem secara default. Konten direktori ini hilang ketika sistem dimatikan, namun direktori ini dapat diubah ke lokasi yang persisten. Perintah journalctl digunakan untuk melihat semua pesan yang ada di jurnal atau untuk mencari kejadian tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Jika perintah ini dijalankan oleh root, maka akses pesan penuh ke seluruh jurnal akan diberikan. Pengguna biasa dapat menggunakan journalctl, tetapi akses mereka terbatas untuk melihat pesan-pesan tertentu saja. Contoh penggunaan dasar journalctl. Jalankan journalctl tanpa opsi untuk menampilkan semua log yang ada. Gunakan journalctl
min n 5 untuk menampilkan sejumlah log terakhir. Misalnya jurnal CTL min n 5 untuk melihat 5 entry log terbaru. Jurnal CTL-F bekerja sebagai perintah tail-F, yaitu menampilkan log terbaru secara real-time. Untuk keluar dari tampilan ini, tekan Ctrl+C. Jurnal min-p-irr digunakan untuk memfilter log berdasarkan prioritas tertentu. Jurnal CTL-PRR akan menampilkan pesan dengan prioritas error yang lebih tinggi. Prioritas yang dapat digunakan mencakup debug, info, notice, warning, IRR, threat, alert, dan emerge. Jurnal CTL min-u SSHD service digunakan untuk melihat semua log yang terkait dengan layanan SSH. Opsi Signs dan Until digunakan untuk memfilter log berdasarkan rentang waktu. Format yang digunakan adalah year, tahun, m, month, bulan, d, day, h, hours, m, minute, s, second. Misalnya, jurnal CTL Science 2022 0311 2030 until 2022 0314 1010. Selanjutnya yaitu verbose output. Jurnal min-o verbose menampilkan output lebih rinci dengan informasi tambahan seperti boot ID, mission ID, priority, com, X, PID, dan lainnya. Informasi ini berguna untuk mencari detail spesifik terkait proses atau peristiwa tertentu di log. Selanjutnya yaitu mencari jurnal sistem dengan kriteria yang berbeda. Yang pertama yaitu masuk ke workstation sebagai student user. Masukkan perintah lab start log systemd. Perintah ini mempersiapkan lingkungan lab dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Selanjutnya yaitu dari workstation buka sesi SSH ke server A sebagai student user. Gunakan perintah jurnal ctl PID 1 untuk hanya menampilkan peristiwa log yang berasal dari proses systemd PID 1 pada server A. Untuk keluar dari perintah jurnal CTL, tekan Q. Selanjutnya, gunakan perintah jurnal CTL UID 81 untuk menampilkan semua peristiwa log yang berasal dari layanan sistem dengan UID 81 pada mesin server. Selanjutnya, menggunakan perintah jurnal CTL min-p warning untuk menampilkan peristiwa log dengan peringatan atau prioritas yang lebih tinggi pada server A. Selanjutnya, menampilkan semua log yang tercatat dalam 10 menit terakhir dari waktu saat ini di server A menggunakan perintah jurnal CTL Science min-10. Gunakan perintah jurnal CTL Science dan systemd unit SSHD service untuk menampilkan semua log terekam yang berasal dari layanan SSHD sejak pukul 9 pagi di mesin server A.
Selanjutnya yaitu kembali ke workstation sebagai user student dengan perintah exit. Masukkan perintah lab finish log systemd. Perintah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan ini tidak akan mempengaruhi latihan yang akan datang. Baik, hanya sampai di sini penjabaran materi yang dapat saya jabarkan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.